Halo guys, selamat datang di channel Better Villain 88. Nah, gue saya sebagai host kalian. Di video kali ini gue akan membawakan Villain Wrestling Update untuk edisi 22 September 2021 yang tentunya akan memberikan kalian update-update terbaru mengenai dunia pro wrestling. Dan untuk di video kali ini gue sudah memiliki beberapa topik pemberitaan yang menarik untuk kalian ikuti, di mana AEW akan menggelar turnamen penghormatan kepada legenda pro wrestling yaitu almarhum Owen Hart. Lalu selanjutnya kita pun sudah mendapatkan jadwal mengenai WWE yang akan kembali melakukan turnya di Inggris, dan yang terakhir ini pun gua sudah memiliki berita mengenai supremasi daripada Roman Reigns di show daripada Raw minggu ini. So biar tidak panjang lebar lagi, kita masuk saja ke berita yang pertama, yang dimana gua akan memulainya dengan berita dari New Japan Pro Wrestling. Dan sebagaimana yang seperti yang sudah kita ketahui bahwa New Japan Pro Wrestling ini pun baru saja menggelar turnamen tahunan terbesarnya, yaitu G1 Climax untuk ke-31 kalinya, yang dimana turnamen tersebut pun baru digelar di tanggal 18 dan juga 19 September kemarin ya, untuk malam pertama dan juga malam kedua. Namun di match day pertama, New Japan Pro Wrestling pun sudah menelan korban ya untuk di turnamen tersebut, di mana salah satu peserta unggulan dari G1 Climax kali ini yaitu Tetsuya Naito harus mundur dari turnamen tersebut setelah dia mengalami cedera pada saat dia menjalani partai pertamanya di G1 Climax kali ini pada saat dia menghadapi Zack Sabre Jr. Dan atas cederanya tersebut begitu ya, maka Tetsuya Naito ini pun tidak bisa berkompetisi dan menjalankan semua pertandingan tersisa yang berada di G1 Climax kali ini. Dan maka seluruh peserta yang akan menjadi lawan berikutnya bagi Tetsuya Naito pun secara otomatis pun mendapatkan 2 poin ya, atau bisa dibilang mereka pun mendapatkan poin dengan walkoutnya Tetsuya Naito dari turnamen kali ini. Dan seperti yang dikabarkan oleh New Japan Pro Wrestling bahwa cedera yang dialami oleh Tetsuya Naito pun dia alami pada lutut sebelah kirinya, yang kemungkinan itu pun ada kerusakan dari meniscus dan juga median collateral ligamennya. Dan New Japan Pro Wrestling pun mengumumkan bahwa mereka belum mengetahui ya berapa lama Tetsuya Naito ini pun harus absen dan dia kapan bisa kembali lagi untuk bertanding di New Japan Pro Wrestling begitu guys. Dan kita pun berlanjut lagi dengan beberapa berita dari AEW, yang dimana gua akan memulainya dengan berita mengenai AEW yang akan menyelenggarakan sebuah turnamen yang bernama Owen Hart Cup, yang dimana turnamen ini pun digelar atas kerjasama antara AEW dengan The Owen Hart Foundation ya, yang dimana Owen Hart Foundation ini sendiri itu adalah sebuah organisasi yang dibentuk oleh mendiang istri daripada almarhum legenda pro wrestling yaitu Owen Hart ya, dimana Martha Hart ini ya, sang istri dari almarhum Owen Hart ini sendiri pun sudah membangun foundation ini sendiri pun sejak tahun 2000 yang lalu. Dan ini pun merupakan non-profit foundation yang bergerak dalam segi kemanusiaan, yang dimana mereka ini pun sudah memberikan scholarship, lalu juga membantu dari bidang-bidang seperti distribusi makanan dan juga perumahan bagi orang yang memang membutuhkan gitu guys ya. Dan memang sebenarnya kerjasama dengan AEW dengan The Hart Family ya, ini pun sudah terbentuk sejak 2 tahun silam ya, atau lebih tepatnya lagi itu di tahun 2019, dimana seperti yang kita ketahui ya bahwa kakak dari mendiang almarhum Owen Hart yaitu legenda pro wrestling lainnya dan juga WWE Hall of Famer Bret Hart itu pun hadir di acara tersebut, yang dimana dia pun memperkenalkan title belt daripada AEW World Championship pada kala di event daripada Double or Nothing tahun 2019 yang lalu begitu ya. Dan ini pun menjadi bentuk apresiasi dari dunia pro wrestling ya, baik itu dari para penggulatnya, dari para penggiat lainnya dan juga para fans, untuk menggambarkan kecintaan mereka dan penghormatan mereka kepada mendiang almarhum Owen Hart ini sendiri. Dan kita pun berlanjut lagi ya ke berita yang selanjutnya. Ini adalah kabar mengenai kejelasan daripada tempat pelaksanaan daripada pay-per-view daripada AEW selanjutnya, itu adalah Full Gear, di mana seperti yang kita ketahui sebelumnya ya bahwa
AEW ini pun membatalkan tempat pelaksanaan daripada Full Gear yang awalnya direncanakan ya, karena mereka harus menggeser daripada tanggal penyelenggaraannya yang awalnya direncanakan digelar di tanggal 6 November menjadi di tanggal 13 November. Atas hal tersebut, maka venue yang awalnya direncanakan untuk di tanggal 6 November yaitu di kota St. Louis itu pun tidak bisa digunakan untuk di tanggal 13. Maka pihak AEW pun memutuskan untuk memindah tempat pelaksanaannya atau kota pelaksanaan daripada AEW Full Gear itu sendiri ke kota Minneapolis dari Minnesota. Namun hingga berita ini diturunkan begitu ya, bahwa AEW ini pun belum bisa menentukan venue mana yang bisa dijadikan daripada tempat pelaksanaan daripada Full Gear itu sendiri ya di kota Minneapolis. Namun hingga berita ini disampaikan ya, Wrestling Observer ini pun menyampaikan bahwa salah satu venue yang tersedia di kota Minneapolis ya di tanggal tersebut itu adalah Target Center. Dan kita pun berlanjut lagi ke berita selanjutnya, ini datang dari WWE yang dimana seperti yang dilaporkan oleh WWE, mereka akan kembali melakukan turnya di United Kingdom ya, atau di Inggris Raya di bulan November nanti, yang dimana untuk tour mereka di Inggris ini pun akan dimulai di tanggal 3 November hingga di tanggal 10 November, yang dimana mereka ini pun akan mengunjungi 8 kota ya secara total, dimana tentunya ada beberapa kota besar yang akan dikunjungi oleh WWE seperti kota London, Liverpool, dan juga Manchester begitu guys ya. Dan terkait daripada pelaksanaan daripada tour WWE di Inggris Raya, mereka ini pun belum mengumumkan ya bahwa untuk penayangan daripada SmackDown ini pun akan diselenggarakan di Inggris juga atau tidak ya, terkhususnya untuk SmackDown di edisi 5 November mendatang. Namun untuk Raw di tanggal 8 Novembernya begitu ya, mereka memastikan bahwa untuk Raw ini pun tetap dilaksanakan di Amerika Serikat ya, atau lebih tepatnya itu di kota Louisville, Kentucky gitu guys ya. Dan kita pun berlanjut lagi dengan hasil daripada show Raw di tanggal 20 September kemarin, yang dimana di show Raw minggu ini pun yang menjadi headline itu adalah pertandingan antara The New Day menghadapi The Bloodline, Roman Reigns bersama The Uso ya, yang dimana di show kali ini pun dibuka dengan promo oleh Big E ya, yang dimana dalam promonya tersebut dia pun berterima kasih kepada para fans yang telah mendukung dirinya dan juga The New Day, dan dia pun sempat menceritakan bagaimana perjuangan dia bisa memenangkan WWE Championship dimulai pada kala dia berhasil memenangkan kontrak Money in the Bank, dan pada akhirnya dia pun berhasil memenangkan title tersebut setelah dia berhasil meng-cash in kontrak tersebut di episode Raw minggu lalu begitu guys ya. Dan tidak lama berselang kita pun bisa melihat Roman Reigns bersama The Uso pun memasuki arena pertandingan, yang dimana momen tersebut pun mengantarkan kita ke pertandingan pertama untuk di Raw kali ini, yaitu adalah pertandingan 6-man tag team match antara The Bloodline yaitu Universal Champions Roman Reigns bersama SmackDown Tag Team Champion The Uso menghadapi WWE Champion Big E bersama Kofi Kingston dan juga Xavier Woods aka The New Day. Yang bisa gue bilang ini merupakan pertandingan pembuka yang sangat amat bagus ya, dan dimana sebenarnya kedua tim ini pun bisa dibilang cukup sama kuatnya ya dalam pertandingan kali ini. Dan bahkan The New Day ini pun sempat bisa mendapatkan beberapa momen di mana mereka pun bisa mengendalikan jalannya pertandingan ini begitu ya. Namun momentum tersebut pun bisa dipatahkan pada kala Roman Reigns ini pun bisa melempar keluar Kofi Kingston dari arena ring, yang menyisakan Roman Reigns dan juga Xavier Woods menjadi dua petarung tersisa yang berada di tengah ring. Namun akhir dari pertandingan ini pun bisa dibilang menjadi kacau ya, dengan kehadiran daripada Bobby Lashley yang menyerang para peserta daripada pertandingan kali ini yang berada di luar ring, yaitu ada Kofi Kingston, Big E, dan juga The Uso, yang dimana Bobby Lashley pun berhasil menyingkirkannya satu persatu ya, yang dimana serangan yang dilakukan oleh Big E, serangan yang dilakukan oleh Bobby Lashley ini pun
sempat membuat perhatian daripada Xavier Woods ini pun teralihkan, yang menjadikan hal tersebut pun kesempatan emas bagi Roman Reigns, yang dimana dia pun berhasil mengeksekusi Spears kepada Xavier Woods dan membawa Roman Reigns ini pun memenangkan pertandingan tersebut via pinfall. Namun tidak lama berselang kita pun bisa melihat Bobby Lashley pun menyerang Roman Reigns menggunakan Spears, yang dimana dia pun mengatakan bahwa The Almighty Era ini pun belum habis dan dia pun bertekad akan mengalahkan Roman Reigns dan juga Big E gitu guys ya. Dan siapa pun berlanjut lagi dengan pertandingan kedua, yang dimana ini adalah pertandingan single match antara Doudrop dan juga Eva Marie. Ya, bisa gue bilang ini merupakan rematch di antara keduanya, yang seperti kita ketahui bahwa sebenarnya persaingan antar keduanya pun sebenarnya bisa saja berakhir di minggu lalu ya. Namun kalau tidak ada rematch bukanlah Raw gitu ya guys ya. Dan di pertandingan ini pun lagi-lagi Doudrop ini pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut dalam waktu singkat, di mana Doudrop ini pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut setelah dia berhasil melakukan gerakan kombinasi dengan senton dan juga crossbody ya. Dan siapa yang berlanjut lagi ini adalah single match antara Raw Tag Team Champions yaitu Randy Orton yang ditemani oleh rekannya Riddle menghadapi AJ Styles yang ditemani oleh rekannya Omos ya. Dan sebelum pertandingan ini pun dimulai, kita pun sempat mendapatkan announcement ya bahwa manajer atau rekan daripada Bobby Lashley yaitu MVP ini pun harus absen nih dari Raw untuk beberapa waktu ke depan, karena dia pun mengalami cedera retak dari tulang rusuknya setelah dia menerima RKO di episode Raw minggu lalu. Dan dalam pertandingan ini pun bisa dibilang pertandingan yang cukup berimbang ya, begitu ya. Dan pertandingan pun pada akhirnya bisa dikendalikan oleh Randy Orton, pada kala Riddle ini pun berhasil memancing emosi daripada Omos, yang membuat si Omos ini pun pada akhirnya diusir oleh wasit untuk keluar daripada arena pertandingan tersebut. Namun sebelum Omos ini pun keluar, dia pun sempat melakukan serangan kepada Riddle untuk melumpuhkan si Riddle ya. Dan pertandingan ini pun pada akhirnya pun dimenangkan oleh Randy Orton ya, setelah dia pun berhasil melakukan kombinasi DDT dan diikuti dengan RKO yang mengantarkan dia ini pun berhasil unggul atas AJ Styles gitu ya. Dan selanjutnya lagi ini ada pertandingan single match antara Shayna Baszler dan menghadapi Nia Jax ya, di mana ini pertandingan antara dua mantan rekan ya. Dan dalam pertandingan ini pun digambarkan bahwa Nia Jax ini pun menjadi karakter babyface, dan sedangkan Shayna Baszler ini pun tetap menjadi karakter yang heel ya, atau bersifat antagonis. Dan pada akhirnya ya, walaupun kita pun sempat melihat bahwa Nia Jax ini pun hampir saja mendominasi pertandingan tersebut, namun dengan kelincahan daripada Shayna Baszler, pada akhirnya Shayna Baszler ini pun berhasil melakukan gerakan andalannya, yaitu adalah submission move Kiri Fuda Clutch kepada Nia Jax, yang membuat Nia Jax ini pun tidak sadarkan diri, dan Shayna Baszler ini pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut via submission. Dan pasca pertandingan pun berakhir ya, kita pun bisa melihat di mana Shayna Baszler ini pun terus menyerang Nia Jax ya, yang serangan tersebut pun tertuju kepada lengan daripada Nia Jax ya, di mana dia membantingkan lengan daripada Nia Jax ini ke salah satu steel step ladder yang berada di arena pertandingan, yang diakhiri dengan gerakan storm yang dimana dia menghancurkan lengan daripada Nia Jax gitu guys ya. Namun kita pun bisa melihat ya bagaimana para penonton yang hadir ini pun tidak peduli dengan penggambaran Nia Jax sebagai babyface gitu guys. Dan siapa pun berlanjut lagi, ini ada pertandingan tag team match antara Angel Garza bersama Humberto Carrillo menghadapi Mustafa Ali bersama Mansur, yang dimana ini pertama kalinya kita melihat Angel Garza dan juga Humberto Carrillo bertindak sebagai tag team ya, walaupun kita mengetahui bahwa mereka ini pun memiliki ikatan saudara, namun sejak mereka melakukan debutnya, mereka ini pun selalu berada di pihak yang berlawanan gitu guys ya. Dan tim debutan Angel Garza dan juga Humberto Carrillo pun secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim daripada Mustafa Ali dan juga Mansur ya, setelah Angel Garza dan juga Humberto Carrillo ini pun berhasil melakukan double tag team move kepada Mustafa Ali dan menghantarkan mereka ini pun memenangkan pertandingan tersebut. Dan ini pun menjadi rekor buruk bagi Mustafa Ali dan juga Mansur ya, sejak mereka menjadi
tag team permanen mereka tidak pernah mendapatkan kemenangan gitu. Dan show pun berlanjut lagi ini adalah pertandingan untuk memperebutkan gelar Women Tag Team Championship di mana Nikki Alma Superhero bersama Rhea Ripley menghadapi Natalya dan juga Tamina. Dan di dalam pertandingan ini pun lagi-lagi ya kita pun bisa melihat Nikki Alma Superhero dan juga Rhea Ripley berhasil unggul atas sang juara bertahan seperti yang mereka perlihatkan di 3 pertandingan sebelumnya, yang dimana mereka selalu berhasil unggul atas sang juara bertahan, yang pada akhirnya mereka pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut dan menjadi juara baru untuk gelar Women Tag Team Championship. Dan show pun berlanjut lagi, ini ada segmen daripada Alexa Playground yang dimana kali ini Charlotte Flair pun hadir sebagai bintang tamunya. Dan dalam segmen ini kita pun bisa melihat bagaimana si Charlotte Flair pun mengatakan bahwa Alexa ini menjadi orang yang seakan kehilangan identitas ya, yang dimana Charlotte Flair pun menginginkan bahwa si Alexa ini pun kembali menjadi sosok yang seperti dahulu sebelum dia menjadi sosok yang saat ini gitu guys ya. Dan Alexa pun menyinggung bahwa Charlotte Flair ini pun bukanlah siapa-siapa apabila dia tidak memegang sebuah title di pinggangnya. Dan Alexa pun menyebutkan bahwa Charlotte Flair bukanlah orang yang original. Dia mewariskan karakternya dari mendiang ayahnya Ric Flair gitu guys ya. Yang pada akhirnya dari segmen tersebut kita pun bisa melihat Charlotte Flair ini pun merobek ya atau merusak boneka pemberian daripada si Alexa, yang akhirnya itu pun mengantarkan mereka ini pun saling bertukar serangan, dan Alexa ini pun berhasil unggul setelah dia berhasil mengeksekusi DDT ya. Dan show pun berlanjut lagi, ini ada single match antara Jeff Hardy dan juga Sheamus, yang pada akhirnya Jeff Hardy ini pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut setelah dia berhasil mengeksekusi twist of fate ya kepada Sheamus. Dan pasca pertandingan tersebut kita pun bisa melihat adanya konfrontasi antara Sheamus dan juga sang US Champion yaitu Damian Priest, yang di selama pertandingan tersebut kita pun melihat bahwa si Damian Priest ini pun tergabung di meja komentator. Dan show pun berlanjut lagi ke main event daripada show Raw di minggu ini adalah pertandingan non-title triple threat match di mana Universal Champion Roman Reigns menghadapi WWE Champion Big E dan juga Bobby Lashley, yang bisa dibilang ini merupakan pertandingan terbaik di show Raw kali ini, yang bisa dibilang ini pun mengelevate level daripada show Raw minggu ini, yang bisa gua bilang ini merupakan show Raw yang paling memuaskan dalam beberapa waktu terakhir ini gitu guys ya. Yang dimana kita pun bisa melihat ada momen-momen kunci dari masing-masing peserta yang apabila kita menonton secara langsung kita pun gregetan ya. Baik Roman Reigns dan juga Big E dan juga Bobby Lashley ini pun hampir mereka pun mendapatkan kesempatan emas untuk memenangkan pertandingan tersebut. Yang dimana Roman Reigns ini pun mendapatkan kesempatan emas pada kala dia berhasil mengeksekusi Spears ya kepada Bobby Lashley. Bobby Lashley pun mendapatkan kesempatan emas ya pada kala dia berhasil melakukan full Nelson, hampir saja berhasil melakukan full Nelson kepada Big E sebelum submission move itu pun dipatahkan dengan Superman Punch dari Roman Reigns. Hal tersebut pun terjadi oleh Big E pada kala Big E berhasil mengeksekusi big ending kepada Roman Reigns. Namun pin dari Big E ini pun harus dipatahkan oleh Bobby Lashley dengan melakukan chair shot. Namun pada akhirnya pertandingan ini pun berhasil dimenangkan Roman Reigns. Pada kala Roman Reigns ini pun berhasil mengeksekusi Spears ya kepada Bobby Lashley, yang dimana pada saat itu Bobby Lashley sedang melakukan chair shot secara beruntun kepada Big E. Dan kemenangan Roman Reigns atas Big E dan juga Bobby Lashley itu menunjukkan bahwa Roman Reigns kini menjadi orang paling top ya, penggulat yang paling top, tidak hanya di SmackDown namun juga di Raw, yang otomatis bahwa hal tersebut menunjukkan bahwa Roman Reigns adalah penggulat terbaik yang dimiliki oleh WWE saat ini gitu guys ya. Dan dengan berakhirnya show daripada Raw minggu ini, kita pun mendapatkan update terbaru mengenai Extreme Rules yang akan dilaksanakan di hari Minggu nanti ya, atau kita bisa menyaksikannya di hari Senin pagi, dimana ada perubahan ya daripada match Universal Championship
antara Roman Reigns yang akan menghadapi The Demon Finn Balor, yang dimana pertandingan ini pun akan digelar dalam format Extreme Rules match. Dan selain itu untuk pertandingan United States Championship match ya, dimana Damian Priest ini yang awalnya akan mempertahankan gelarnya menghadapi Sheamus, namun kali ini dia pun harus menghadapi dua lawan sekaligus karena Jeff Hardy baru saja dimasukkan di pertandingan tersebut, sehingga pertandingan untuk memperebutkan gelar United States Championship ini pun akan digelar dalam format triple threat match. Dan selain itu pun ya, 4 pertandingan lain ini pun masih berjalan dengan format yang sebelumnya sudah diumumkan ya, gitu guys. Dan itu pun menjadi berita terakhir di Video Wrestling Update kali ini. Dan bagi kalian yang menyukai video kali ini, silahkan klik tombol like. Dan bagi kalian yang mencari update-update terbaru seputar dunia pro wrestling, tidak hanya dari WWE namun juga dari AEW, New Japan Pro Wrestling, dan masih banyak promotion lainnya, maka kalian bisa subscribe di channel Mr. Viren 88 begitu guys ya. Dan akhir kata gue Reza sebagai host kalian izin pamit ya guys ya, bye bye. Bang.